Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membahas tentang Islam, agama kita, agama yang tercinta, agama yang telah sempurna. Kenapa dikatakan agama yang telah sempurna? Karena telah sempurna benar. Karena telah dijamin oleh Allah SWT bahwa agama Islam telah sempurna, sehingga tidak butuh pengurangan maupun penambahan. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3, potongan ayatnya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini jelas dari firman Allah SWT bahwasanya Allah SWT telah menyatakan bahwasanya agama Islam telah sempurna. Maka daripada itu tidak butuh penambahan apalagi pengurangan. Yang banyak itu, yang terjadi itu penambahan dibandingkan pengurangan. Ini karena Islam adalah agama yang sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Karena adalah agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam sajalah yang tetap bersikukuh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahannya, yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, yang mana kita pun beriman kepada mereka semua. Dan kita pun mensucikan terhadap mereka semua. Walaupun ada agama yang lain memperolok-olok atau mendiktikan bahwasanya mereka bermasalah. Maka daripada itu, karena agama Islam sudah sempurna, dan alhamdulillahirabbil alamin, sekarang di dunia ini agama Islam berkembang dengan cepat. Walaupun dunia Barat ataupun dunia yang tidak menyukai Islam berusaha untuk mendiktekan bahwasanya agama Islam agama yang tidak baik. Kenapa agama Islam bisa begitu diterima oleh masyarakat Eropa terutama? Gara-gara kesempurnaan itu. Ya, karena kesempurnaan risalahnya yang sangat sempurna. Yang mana di dalam Islam mengatur tentang pribadi seseorang, keluarga, masyarakat, negara, bangsa, antar bangsa, dan seluruh manusia. Dan permasalahan-permasalahan yang sangat pelik untuk sampai hari ini, seperti masalah ras, permasalahan warna kulit, itu dibahas dalam Islam. Sehingga Islam itu dalam hal itu, dalam perbedaan manusia baik dari warna kulit maupun tinggi badan atau apapun perbedaannya dari segi fisik, itu bukanlah menjamin keagungan seseorang. Karena dalam Islam pokok jaminan keagungan seseorang adalah pada takwa. Takwa itu apa? Khadijah, takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan konsekuen. Seperti itu adalah takwa. Sehingga banyak sekali orang-orang Eropa sana yang sudah muak dengan agama mereka, karena agama mereka tidak menghadirkan solusi, dan hanya Islam sajalah solusi yang sebenarnya. Dan juga di kalangan mereka itu banyak sekali orang-orang yang bosan dengan kehidupan yang ada. Karena apa? Contoh di bidang ekonomi. Ekonomi di sana itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena riba. Sedangkan Islam berusaha menghancurkan riba. Dan dari Islam saja bahwasanya
orang kaya di antara kaum muslimin wajib bayar zakat. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada muslim yang fakir, yang miskin. Di situ. Bahkan di dalam ketatanegaraan, seorang warga negara yang non-muslim yang mau hidup di negara muslim itu hanya membayar jizyah. Nggak ada pajak-pajak yang lain. Itu ketentuan syariat mengatur seperti itu. Jizyahnya seberapa? Hanya sekitar 1 dirham aja. 4,25 gram emas dalam setahun. Sedangkan muslim, kewajiban mereka adalah membayar zakat 2,5% ketika yang mereka wajib mengeluarkan zakat. Begitu sangat ringan dalam hubungan kemasyarakatan, hubungan bernegara. Islam memberikan solusi yang terbaik. Tapi qadarullah, untuk sampai saat ini Islam belum ditegakkan secara sempurna dimanapun berada, walaupun mayoritasnya beragama muslim sekalipun. Alhamdulillah. Sekali lagi saya tadi tak mengatakan bahwasanya agama Islam telah sempurna sehingga tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan baik dari agama lain ataupun pengurangan dari agama kita sendiri. Contoh pengurangan itu di kalangan Murji'ah. Itu kalangan dari umat Islam sendiri yang menganggap bahwasanya amal soleh itu nggak begitu penting. Karena yang penting bagi mereka yaitu hanya iman aja. Sehingga mereka mengatakan iman itu adalah satu kesatuan. Sehingga imannya orang baik maupun iman yang buruk, orang yang buruk itu sama saja. Dan bahkan sama dengan imannya para malaikat. Itulah mereka berusaha mengurangkan dari segi amal soleh menjadi bagian dari syariat kita, ajaran agama kita. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan tambahan-tambahan itu kebanyakan diambilkan dari agama lain. Contohnya apa? Maulid Nabi dan tahlilan. Oke, kita memang ini agak sensitif. Memang sensitif karena memang sudah menjadi budaya di masyarakat kita bahwa Maulid Nabi itu banyak digembar-gemborkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau kita mau mengkaji dengan jujur, bahwasanya Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh siapa? Oleh agama Syiah. Mantan ketua umum organisasi masyarakat terbesar di Indonesia mengatakan itu juga, bahwasanya Maulid Nabi berawal dari Bani Fatimiyah, dari bermazhab Syiah atau kita sebut sebagai agama Syiah. Mereka pun mengakui. Tapi karena menurut mereka baik, maka itu pun diadopsi menjadi bagian dari Islam. Padahal Islam tidaklah seperti itu. Karena apa? Yang dimaksud Islam itu apa? Agama Islam dan peribadahan dalam Islam itu terbatas pada apa? Pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya saja. Kita itu terbatas pada itu. Sehingga apa-apa di zaman itu, sehingga apa-apa yang bukan dari ajaran Islam saat itu, maka itu bukan ajaran Islam. Sehingga apa-apa saja yang saat itu dikatakan sebagai ajaran Islam, ya ajaran Islam. Sedangkan zaman Rasulullah SAW tidak pernah diadakan itu. Zaman sahabat tidak pernah diadakan seperti itu. Generasi terbaik kedua yaitu tabi'in juga nggak adakan acara seperti itu. Tabi'in juga nggak ada acara seperti itu. Imam 4 mazhab pun juga tidak melakukan itu. Itu adalah dari agama Syiah. Sehingga Islam untuk menjaga kemurniannya tidak perlu melaksanakan Maulid Nabi, karena itu bukan dari ajaran agama Islam. Contoh yang kedua, tahlilan. Tahlilan
ada salah satu pengurus Rais Am yang dari organisasi terbesar di Indonesia juga, ormas terbesar di Indonesia juga mengatakan bahwasanya acara kematian 1 sampai 7 hari, 40 sampai 1000 hari itu berasal dari agama Buddha. Itu yang perlu saya koreksi, karena saya pun juga pernah mempelajari hal itu. Yang benar itu bukan dari Buddha, sepanjang saya ketahui, yaitu dari agama Hindu. Karena juga ada kakak kelas saya dulu beragama Hindu yang menyatakan seperti itu, bahwa acara 1 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu dari agamanya, agama Hindu. Seperti itu. Kok ia dijadikan sebagai bagian dari Islam? Islam nggak butuh, karena agama sudah ada. Tadi kan Allah SWT sudah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa agama Islam sudah sempurna. Jadi nggak butuh sama sekali ada tambahan-tambahan, apalagi pengurangan. Dan acara itu, acara tahlilan, acara agama Hindu tadi berkaitan dengan kematian 1 sampai 7 hari dicampur dengan ajaran Islam dengan mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu tahlil. Tahlil itu nggak ada yang mengatakan itu sesuatu yang sesat atau bid'ah. Tahlil, bacaan tahlil la ilaha illallah adalah zikir-zikir sebaik-baik zikir. Benar itu. Tapi kalau dikaitkan dengan ditambahkan ke dalam acara agama yang lain dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga kemurnian Islam, lebih baik kita nggak usah mengikutinya. Karena apa? Sebaik-baik agama Islam adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang benar. Di dalam Islam akan terpecah belah menjadi banyak golongan. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad. Di sini saya bacakan artinya saja. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain, Al-Hafiz menggolongkan hadis hasan. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama ini, yaitu maksudnya Islam, akan terpecah belah menjadi 70 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka. Ingat, 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga. Siapakah 1 golongan di dalam surga tersebut? Yaitu al-jamaah. Nah, siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah itu? Ini perhatikan. Dalam hal ini Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi itu menyatakan adalah sifat. Beliau tidak pernah mengatakan, beliau SAW tidak pernah menyatakan nama organisasi, tapi sifat-sifat mereka. Jadi apabila 1 orang itu di dalam 1 kampung atau 1 desa atau 1 kecamatan, 1 kabupaten, 1 provinsi, 1 negara, kalau hanya ada 1 saja manusia yang mengikuti sifat tersebut, maka dia bisa disebut sebagai al-jamaah. Seperti itu. Dalam hadis riwayat lain disebutkan, dalam hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali 1. Siapa mereka? Inilah sifatnya yang disebutkan Rasulullah SAW, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Saya ulangi, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Jadi sangat jelas bahwasanya sifat al-jamaah itu, yang 1 golongan yang masuk surga tanpa melalui neraka terlebih dahulu, itu adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita tengok dalam Al-Quran surat At-Taubah
ayat 100. Siapakah orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT, yang Allah akan jamin dia dengan jannah surganya, yaitu dalam surat ayat Al-Taubah ayat 100. Artinya yang bahasanya seperti ini: was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Di sini Allah SWT berfirman, tolong ini diperhatikan benar, karena ini adalah firman Allah SWT, bukan dari karangan Nabi, tapi dari firman Allah SWT, yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin. Siapakah orang muhajirin? Orang dari Makkah, yang muslim, yang mereka hijrah ke Madinah. Dan Ansor dari kalangan Madinah yang masuk Islam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang diikuti? Kaum Muhajirin dan Ansor. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Artinya apa? Kemenangan yang agung, kemenangan dalam beragama, kemenangan dalam melawan iblis, kemenangan dalam melawan hawa nafsu. Itu diperoleh dengan cara apa? Mengikuti beragama, mengikuti siapa? Mengikuti para sahabatnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Lalu setelah itu mengikuti golongan generasi terbaik yang disebutkan Rasulullah SAW, yaitu generasi tabi'in, tabi'in, dan mereka yang mengikuti mereka. Artinya setelah itu keturunan yang lain sampai kita ini mengikuti mereka dalam beragama, tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-ngurangi secuil apapun juga. Jadi seperti itu. Jadi sudah jelas bahwasanya apabila kita ingin mendapat ridho Allah SWT dalam beragama, apabila kita ingin mendapatkan surga tanpa harus ke neraka terlebih dahulu, kita harus benar-benar mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana di Ali Imran insyaAllah. Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku ini siapa? Bukan aku yang membacakan ini, tapi aku ini adalah Rasulullah SAW. Karena apa? Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada siapa? Manusia yang pertama, yaitu Rasulullah SAW. Jadi apa? Jadi di sini kita disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita benar-benar cinta, maka Allah akan mengampuni kita. Seperti itu. Kalau Allah mengampuni kita, apa yang akan kita dapat? Apa yang akan kita dapatkan? Ridhonya Allah SWT. Kalau dapat ridhonya Allah SWT, dapatnya surga. Amin ya rabbal alamin. Janganlah sedikit-sedikit kita itu rapopo mlebu neraka sidik sehari aja 1000 tahun sebagaimana di bumi. Berat. Dan sekali lagi di dalam Al-Quran disebutkan apa? Azab Allah itu sangat pedih. Ingat, azab Allah itu sangat pedih, lebih pedih dibandingkan azab manusia terhadap manusia yang lain. Seperti itu.
Maka janganlah sekali-sekali kita mengentengkan. Dalam pokok peribadahan ini mengentengkan. Ingat, ini diperhatikan bahwa saya di sini disebutkan barang siapa. Kalau kita nggak ikut mempercontohkan diri kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita akan masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini jadi pedoman bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.